Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Darul Arqam ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita munajataken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kanthi rahmatipun Allah, kanthi nikmatipun Allah, kanthi ridhanipun Allah, sonten menika kita sampun nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah wonten masjid lan dipun terusaken kalian taklim. Mugi-mugi sedaya ingkang kita tindakaken menika minangka ibadah kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dipun tampi minangka ibadah lan ndugiaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, monggo kita awali kajian wonten dalu menika kanthi maos al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam Senin kepengker sampun kula teraken sekedhik tentang etika atau adab berbicara, adabul kalam ingkang nomor 7 nggih menika al-hadaru minal kadzibi, peringatan terhadap kedustaan. Lajeng emut kula sampun kula waosaken hadis ingkang lati panjang lan kula ambali menika betapa kita sedapat mungkin menghindari dari kedustaan itu. Kedustaan yang paling besar adalah kedustaan atas nama Allah dan kedustaan atas nama Rasul-Nya. Dan bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang dusta untuk menguasai harta seorang muslim. Adapun kedustaan atas nama Allah dengan menakwilkan dan menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu, di antaranya adalah menundukkan beberapa nas-nas Al-Quran dengan jumlah kejadian yang bermunculan. Para ulama salaf merasa berat menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu dan banyak perkataan mereka tentang hal itu. Berarti ngaji itu menjadi sangat penting. Jangankan untuk menyampaikan tafsir, syarah hadis, untuk ibadah sendiri aja itu harus berdasarkan ilmu. Ibadah itu dasarnya yakin. Yakin itu dasarnya ilmu. Ibadah itu dasarnya harus yakin. Mboten pareng misalipun terus riyaya ki ya lek rasa iki ya sesuk. Mboten pareng, ya harus yakin bahwa hari rayanya hari ini, lah hari rayanya hari ini atau hari esok niku dasarnya kudu ilmu. Lah awake dhewe mboten nguasai. Lah kita kan punya, misalnya kalau di kalangan kita kan kita punya majelis tarjih yang kemudian diusulkan untuk ke PP diputuskan. Ya itu kita yakinnya karena kita tahu itu kan ngilmu berarti. Milianipun agama itu harus didasarkan pada ilmu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tanah mana lagi yang akan aku pijak dan langit mana lagi yang akan menaungiku jika aku berani mengatakan sesuatu di dalam kitabullah apa yang tidak aku ketahui. Begitu saking hati-hatine Abu Bakar As-Siddiq. Milanipun Bapak Ibu, sahabat-sahabat itu kan terkenal adil enten ilmu hadisipun.
sahabat Abu Bakar saja yang orangnya sangat dekat dengan Nabi, tentu sangat menguasai bahasa Arab, menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Loh, ngendikanipun kan, tanah mana lagi yang akan aku pijak dan langit mana lagi yang akan menaungiku jika aku berani mengatakan sesuatu dalam kitabullah apa yang tidak aku ketahui. Berarti apa yang disampaikan mesti didasarkan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul. Milanipun terkadang ada orang yang napa istilahipun mengkultuskan atau menyebut-nyebut ya yang derajatnya jauh di bawah tabiin misalnya atau para ulama salafus solih misalnya. Kenapa kok tidak sahabat? Gitu. Kenapa tidak sahabat? Yang secara keilmuan, secara ibadah mereka jauh lebih hebat dari kita. Dari Ibnu Abbas bahwa beliau ditanya tentang sebuah ayat yang apabila ayat tersebut ditanyakan kepada sebagian dari kalian maka ia akan menafsirkannya, akan tetapi beliau enggan menafsirkannya. Sangat hati-hati, padahal Ibnu Abbas itu orang yang sangat menguasai tentang ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Ini kata Masruq, berhati-hatilah dengan tafsir Al-Quran karena tafsir berarti meriwayatkan dari Allah. Tafsir yang sangat terkenal, artinya tafsir yang dipandang otentik, itu tafsirnya Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Ibnu Taimiyah mengatakan inilah beberapa asar dan asar-asar semisal lainnya dari para imam salaf menunjukkan keengganan mereka berbicara dalam masalah tafsir tanpa dasar ilmu tentangnya. Adapun perkataan yang diketahui baik dari segi bahasa maupun secara syariat, maka hal tersebut tidak mengapa. Kalau ben yang mengatakan bahwa liberalnya pemikiran seorang itu seperti apapun selama tidak menyelisih syariat dan menyelisih tata bahasa Arab, silakan. Tapi kalau sudah menyelisih tata bahasa Arab, menyelisih syariat, maka pemikiran itu harus ditolak. Kalau lajengaken Ibu Bapak sekalian tentang kedustaan mengatasnamakan Nabi kalau nggih. Misalipun ngaten. Lha ngaten terus pripun menyampaikan hadis kita tidak tahu hadisnya itu sahih atau tidak. Nah, mestenipun ketika mendapatkan berita itu kita ngecek, Pak. Lek mboten wonten alate nggih nyuwun prisa yang diduga bisa. Tapi untuk bapak, mas-mas yang sudah punya alat untuk melihat hadis itu dengan derajatnya hadis, itu mestinya membuka dulu. Membuka dulu. Karena kita mengatasnamakan Nabi lah. Senausai kalau Nabi tidak mengatakan, kita katakan enggak boleh. Panjenengan misalnya menyampaikan hal yang sangat baik dan menyampaikan bahwa kuwi jare Pak Safrudin. Senausai lho nggih. Nggih kula mboten atas cerita ngoten niku. Lah kula nggih gelono. Kuwi ngenyak aku ngono kuwi aku lho ora duwe pemikiran sing hebat ngono kuwi kok dikandakne aku. Ora nggih ngoten. Kuwi ngono jane ngenyak malahan ngoten. Ini loh mana hati-hatinya kita mengatasnamakan Nabi. Jadi mestinya dicek dulu, tanyakan dulu hadis itu pada orang yang dianggap tahu. Loh, kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu betul, maka kembali ke niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada enggak niatan untuk mendustakan itu? Apalagi kalau tahu itu bukan dari Nabi, dikatakan Nabi. Kalau natos kok pasten kegiatan ngoten niku, kegiatan kula, terus kula menyampaikan itu hadis yang sangat populer. Lek Ramadan niku lho, 10 hari pertama napa niku? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga
ikun minanar niku lak laris nih hadis niku. Lalu ada tokoh yang di YouTube itu juga sering muncul menyampaikan bahwa itu catatan ulama sebetulnya. Itu bukan dari Nabi. Terus niku kula teraken ten kegiatan niku wau. Langsung kula niki dilapori ten kepala kula. Dilapor nih bahwa pemateri ini membawa organisasi ke kelas. Ingat, padahal saya sampaikan. Terus ketika itu ada peserta kula, imam masjid At-Taqwa Batu niku, Ustaz untuk menjelaskan itu saya bisa bantu bukunya Ustaz. Enggak usah. Lah lek pun ngoten niku didudono buku, didudono dalile nggih pun. Karena apa? Karena sudah menutupi dulu. Gitu. Kula kan atos nggih ngisi ten Almanar kok semanten, terus kula menyampaikan hadis, ingat saya, bukan menyampaikan hadis Rasul tapi hadis nika lho. Beribadahlah kamu mali dunyaka karena kata isabada wa mali akhiratika karena kata mutuhoda ini. Niku kalau langsung di SMS kok, bari niku langsung di SMS, Ustaz tolong dicek kembali hadis itu dari Nabi atau bukan. Langsung asal SMS. Setelah saya cek ternyata mboten enten. Nggih sampun. Tapi ketika itu kan karena saya belum ngecek. Niki lho Pak. Terus kehati-hatian kita terhadap ilmu agama itu sebenarnya sampai seperti itu. Sehingga memang tidak semestinya semua orang lalu bisa memberikan fatwa. An aliin yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqdibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Dari Ali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atas namaku, karena barang siapa berdusta terhadapku dia akan masuk neraka. Hadisnya di beberapa kitab, di Al-Bukhari, kemudian Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis yang kedua, an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin kadhibatin yaqtati'a biha mala rajulin muslim au qala akhihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, rawahul Bukhari. Dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk menguasai harta seorang muslim, atau ia katakan dengan redaksi untuk menguasai harta saudaranya, ia bertemu Allah sedang Allah dalam keadaan murka kepadanya. Ini berdusta, goroh, ngapusi dalam rangka untuk menguasai harta orang lain. Yang ketiga, an Abdullah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa besar ialah setunggal al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Alamat palsu niku tapi yang dusta juga niku. Termasuk dosa besar, al-isyraku billah. Maka kalimat tahlil yang paling disukai Allah itu adalah kalimat tahlil yang di situ ada la syarikalahnya.
La ilallah wahdahu la syarikalah. Termasuk doa di padang Arafah. Doa di padang Arafah yang paling disukai adalah yang di situ ada kalimatnya la syarikalah. Isyraq niku saking tembung syirkun. Syirkun terus masuk Indonesia dados syarikat niku lho. Syarikah. Jadi syarikat terus dados persarikatan ngoten. Syarikun itu teman. Teman. Nah, orang yang paling tidak disukai Allah itu adalah orang yang mencarikan Allah teman, ngoten. Allah itu paling tidak suka kalau dicarikan teman. Orang yang mencarikan teman atau sekutu bagi Allah itu namanya orang musyrik. Itu yang paling tidak disukai. Makanya la syarikalah. Jadi Allah Maha Kuasa sendirinya. Manten tiang sakit terus pados tiang napa istilahnya? Pados tiang sepuh. Oh ngoten niku lak nggih secara tidak langsung lho napa Allah niku kurang sepuh. Nyanti Pak D golek wong tua paling tidak disukai. Wa uququl walidaini dan durhaka kepada orang tua. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang masih ditunggangi orang tua, masih bisa berbakti pada kedua orang tua yang lebih baik. Wabil walidaini ihsana. Lek sampun mboten wonten sedaya ini rasane mau getun karena dulu merasa belum semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tua. Kula niki pun yatim piatu. Berana zakat fitrah. Nggih lho kula niku yatim piatu. Wa qatlun nafsi dan membunuh. Wal yaminul ghamus dan bersumpah palsu. Wa Ibnu Mas'ud qala kunna na'udzu dzamba alladzi la kaffarata lahu al yaminul ghamus ayahlifar rajulu ala mali akhi kadziban liyaqtati'ah. Dan dari Ibnu Mas'ud ia berkata, kami mengkategorikan sumpah dusta atau palsu termasuk dosa yang tidak ada kafaratnya. Cobi. Yaitu seseorang bersumpah mengaku terhadap harta saudaranya dengan sumpah dusta untuk menguasai harta tersebut. Napa misalipun nggih, ngaku aku lek iki ngono dhisik nyang bapakmu kuwi wis dibane nyang aku. Misalipun ngoten. Nggih termasuk mungkin walaupun tidak harus dimiliki. Kuwi ngono dhisik bapakmu wis tau kondo. Lek lemah kuwi sak meter dienggo dalan. Padahal mboten dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tapi ada catatan. Catatannya adalah ngiten. Niki asli nipun niki. Kok mboten asli malian? Oh, asli tidak ada sinyal. Kula waosaken nggih. Faidah yubahul kadibu fi salasati asya.
dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Tiba ije oleh. Dusta niku sami mboten kalih umuk. Umuk. Nek umuk niku enten unsur alah umuk. Ada unsur riak ngoten nggih. Ingat sepindah fil islahi bainan nas. Yang dibolehkan berdusta itu 1. Kalau untuk melakukan rekonsiliasi antar dua belah pihak yang bersengketa, itu dibolehkan. Jadi untuk mendamaikan. Islah itu bahasane keren ngaten rekonsiliasi. Islah niku saking tembung solih. Solih niku kan cocok, layak, laik, tepat. Nah, islah itu mengembalikan hal supaya berfungsi kembali. Itu namanya islah. Hubungan yang semula, yang mestinya hubungan kedua belah pihak itu menjadi baik, mestinya baik, kemudian ada masalah, lalu menjadi renggang, lah itu diislah, direkonsiliasi, biar berfungsi kembali. Itu namanya islah. Lah orang yang mengislah itu namanya muslih. Kalau hanya baik itu namanya solih. Maka saya sering menyebut orang muslim itu harus solih, ya muslih. Dirinya baik, dirinya solih, juga mau melakukan perbaikan, juga mau melakukan islah. Orang muslim itu ya salim, ya muslim. Dia sendiri juga selamat dan mau menyelamatkan orang lain. Fil islah bainan nas, mendamaikan 2 kelompok manusia atau 2 orang itu dibolehkan. Kedua, fil harbi, berdusta dalam peperangan, mengatur strategi boleh. Milanipun istilahnya enten rahasia negara. Nah mungkin belak-belakan kan cepet diwaca pihak luar. Wa fi hadisi rajuli imra'atahu, ini yang ketiga, boleh seorang suami itu berdusta kepada istri dan istri juga boleh berdusta kepada suaminya. Ini koma lho iki. Ning terus ngene trae. Saya tiang jernih ngene. Wong wedok lek dijujuri malah nesu. Senengane dihapusi. Soale lek wong lanang iki kondo apa anane iki malah nesu. Niku enten ngoten masalah ya ora kabeh. Lek mriki mboten. Sing mlebet masjid iki mboten enten. Wal aslu fi dzalika marwathu Ummu Kulsum binti Uqbah. Kok malah ra nyorot, Mas? Bin Abi Mu'aid. Hadis-hadis tentang diperbolehkannya berdusta tadi diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum. Niki Ummu Kulsum sahabat lho nggih, sanes Ummu Kulsum tanggane jenengan lho. Soalnya nggih enten penyanyi Mesir niku terkenal naminipun. Hadisipun ngaten, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqul khairan. Nggih. Napa komputer kula sing. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukanlah disebut pendusta, yaitu orang yang menyelesaikan perselisihan
alladzi yuslihu bainan nas, yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia, lalu dia menyampaikan hal yang baik dari satu pihak yang bertikai, atau dia berkata hal yang baik. Fayanmi khairan au yaqulu khairan. Niki kula alami piyambak. Nah, tos pas enten rapat riyen pas ten sekolahan, mboten perlu kula sebutaken sekolahanipun pundi. Rapat, naminipun rapat, kula niki nggih semacam usul ngoten. Ketika ada intinipun niku lek guru niku kan dituntut sakderenge jaros, sakderenge bel muni niku kan pun ten sekolahan. Tapi lek karyawan kan angsal bar jam 7 dereng enten store jempol soalé lek sakniki kan store jempolan ngeten iki lek absen. Lah kula usul ngoten niku enten sing gelo. Enten sing gelo. Nggih pun pokoke gelo lah ngoten. Lajeng kula niki gundak-gundi iki piye kok nesu wong iki kula niki ngoten. Iki aku nyang omahe minta maaf apa ora. Ragu-ragu kula niki antara kula niki gengsi. Wong kula sarjana gek dhek sing nesu niku mboten kok. Gek kula guru gek dhek namung karyawan kok. Njaluk ngapura apa ya? Njaluk ngapura kok ya gengsi wong aku iki S1 ya. Nah, niki kok ya metu ngoten niku kula. Terus akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Mantun maghrib kula bidal ten daleme, saya sampaikan, saya mohon maaf kalau tadi ketika rapat Bapak tersinggung. Napa saipun? Sapa? Aku ki lho ora apa-apa. Wes sing usulne Pak Sifrin dadi wakil ki ya. Aku jere sapa ora tenan Pak, lahir batin. Bohong ta, Dek? Padahal kula mireng beberapa informasi niku ono wesu wonge. Tapi ketika sana piyambake ngakune mboten nesu. Bohong ta? Bohong. Tapi kenapa dia bohong? Dibolehkan karena demi melakukan damai, islah, rekonsiliasi kalian kula. Padahal kula sing ajeng mara, ngono disowani, tapi kula siap. Pomo diseneni kula nggih pun pomo dipadoni genten ya siap atine siap maneni ngoten lho. Artosipun Bapak Ibu kok uang kok nyeneni, gek sing diseneni kuwi wis siap sadurunge niku nganggur rek. Arep nyeneni gek sing arep diseneni kuwi siap diseneni luwih becik ora sida diseneni mawon, nganggur. Dadi lek nyeneni niku kira sing ora siap diseneni. Niki contoh dalam rangka islah kala wau. Yang kedua, An Ummi Kulsum binti Uqbah qalat masami tu Rasulullah sallallahu yurakhisu fi syai'in minal kadibi illa fi salasin. Niku ummihi niku mestine pun mboten wonten. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah, ia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Rasulullah mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan suatu perkataan bohong, namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Yang kedua, seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Dan seorang laki-laki yang berbohong kepada istri atau istri yang berbohong kepada suami. Nah, bohong kepada istri atau bohong kepada suami yang diperbolehkan itu sing pripun? Enak hadise ora ya? Sanune ra enak. Maksudnya ngaten Ibu sekalian, ini biar keterangannya yang di buku, artinya bahwa hadis yang mengecualikan boleh bohong 3 itu kan ada yang memandang hadis itu mursal.
Tapi meskipun mursal, ada hadis-hadis lain yang mendukung pernyataan itu, sehingga hadis itu lalu bisa diangkat menjadi, bisa dijadikan hujjah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulahu. Qala Muhammad ibnu Maslamah atuhibbu an aqtulah ya Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'atahu faqala inna hadha ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qad annana wa salana sadaqah. Qala wa aidan wallahi latamalunnahu. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, intinipun ngaten, Nabi niku dangu ten para sahabat. Bahasane para kira ngenten, sahabat, sapa sing gelem tur wani ngadepi Ka'ab bin al-Ashraf ngoten. Fa innahu adallahu wa karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu nunjuk tangan Muhammad Maslamah kemudian menunjukkan dirinya, atuhibbu an aqtulah ya Rasulullah? Rasulullah, napa panjenengan ngersakaken kula mejahi Ka'ab bin Ashraf? Qala na'am, ya. Qala fa'atahu faqala inna hadha ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qad annana wa salana sadaqah. Lalu Muhammad bin Maslamah niku datangi ten Ka'ab bin al-Ashraf. Datangi. Nah, yang disampaikan kepada Maslamah itu bukan mboten kok aku ki diutus Nabi kon mateni kowe, mlayu tiange. Apa yang disampaikan Muhammad bin Maslamah itu? Sesungguhnya orang ini inna hadza ya'ni Nabi, sesungguhnya orang ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kon annana. Orang ini menginginkan sedekah dan sungguh ia telah menyulitkan kami. Ngakune niku wae lho. Ngakune niku wae, ngakune Rasulullah ini minta sedekah dan sungguh menyulitkan kami. Dan ketika itu dia mendengarnya, lajeng mireng ngoten niku, terus si Ka'ab bin al-Ashraf, aku yo ngono. Ya kita ngoten. Berarti kan sudah cetok, padahal niku gun mancing kan, aku yang ngono. Akhirnya si Ka'ab bin Ashraf itu dibunuhlah oleh Muhammad bin Maslamah. Ini contoh diperbolehkannya berdusta karena dalam siasat perang. Nah, ini lalu yang ketiga, mau kan dibolehkan satu untuk islah bainan nas, rekonsiliasi, mendamaikan dua orang. Ketiga, boleh bohong, boleh berdusta dalam peperangan. Nah, ketiga tadi seorang suami berdusta kepada istri dan sebaliknya begitu. Niki hadisipun An Atha bin Yasar anau qala, dari Atha bin Yasar bahwa ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal junahun an aqdiba ahli? Wahai Rasulullah, bolehkah aku berdusta kepada istriku? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, ora oleh. Fala yuhibbul al-kadzib, Allah ki ora seneng marang wong sing berdusta, goroh. Lalu orang tersebut berkata, qala ya Rasulullah, astaslihuha satutayyibu nafsaha. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, hal itu untuk mendamaikan dan menyenangkan hatinya. Untuk menyenangkan hatinya. Nyenengne atine pasangane ngoten lho. Beliau bersabda, tidak mengapa bagimu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
keteranganipun ten kitabipun. Nah, iki nggih. Qala An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata wa amma kadhibu li zaujati wa kadhibu lahu fal muradu bi izharul wuddi wal wa'di bima la yalzimu wa nahwi dzalika. Yang dibolehkan itu seorang suami yang berdusta kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya itu adalah untuk menunjukkan rasa cintaan atau menjanjikan sesuatu yang tidak akan dipenuhi. Jadi yang tidak boleh. Fa amal mukhada'atu fi man'i ma alaihi aw 'alaiha aw akhadha ma laysa lahu aw laha fa huwa haram. Maka kalau ditujukan itu untuk mendustainya atau untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, fa huwa haram bi ijma'il muslimin, tidak boleh. Misalipun ngaten. Nah niki dipun contohaken Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan walaisa minal katibi al-mubah an ya'udwa bi syai'in la yuridu ayyafiya bihi laha. Yang tidak boleh itu dia berkata kepada istri ya, yang dilarang berdusta, yang dibolehkan itu tadi, bahwa dia beteke janji niku la yuridu ayafiya bilah, beteke sajane ngono tidak akan dipenuhi janji itu. Wis ben marem, ben seneng, ben oke, garwane dihapusi, padahal ora bakal janjiku kuwi ora bakal tak penuhi. Larian pun bapaknya pun janji napa Bu? Auyuh biroha bi annahu ishtarolal hajatal falaniyah bisirin kada, yakni aksara minal waqi tardiyatan laha. Atau dipun contohaken misalipun bapake mundutnya ageman nggih ibuke regane 50.000. Bu, tak tahu kok nih warnane senengamu to. Imang regane 200 lho. Oh kakean. Nggih padha-padha umuke niku lho, akeh sisan. 100 ngoten nggih Bu nggih. 100 lah itu termasuk tidak boleh. Karepe napa? Wih, larang ya Pak. Kan ngoten. Lah ibune ternyata luwih hafal. Alah ora percaya wong klambi kaya ngene kok 100 men. Nah, termasuk yang itu yang berdosa yang tidak boleh. Li anna dzalika qad yang kashifu laha fayakunu sababan likaitasi udhanha bi zaujiha wa dzalika minal fasad la islah. Nah, kalau seperti itu qad yang kashifu laha, karena nanti kalau dia ngerti, sing garwani wau ngerti, menjadikan tidak baik malahan. Tidak baik, sokneh ora dipercaya. Wa dzalika minal fasad, dan itu menimbulkan kerusakan, bukan islah, bukan kebaikan yang ada, tapi itu malah menimbulkan ketidaknyamanan. Lah sing pareng sing pripun? Misalipun ini sanes kula lho nggih. Bapak Edar gek jangane kasinen atau sambele kok asinen. Piye Bes? Piye Pak sambele? Oh enak tenan nyepot nih kucir enake, padahal asin. Itu dalam rangka menyenangkan istri. Lek bapak kula riyen ngaten, kok didamelne unjukan ten ibu kula, terus mboten pati legi ngoten kopine. Pak kula nyindir ngeten. Pabrik pakotan iki saiki apa wis tutup to, Bu? Pabrik pakotan iki pabrik napa? Pabrik gula. Upami angsal lare sakniki, ibu-ibu sakniki mesti dijawab, "Pak,
lek kurang manis tak tambahi esemku. Termasuk ibu-ibu lek nyambel, kayak kurang panas, piye Pak sambelnya kurang pedes, ya tak tambahi omong aku. Nah, Bapak Ibu, 3 hal yang bisa dibolehkan tadi, al-islah bainan nas fil harbi, dalam peperangan, kemudian termasuk kepada suami pada istri atau istri kepada suami dalam rangka untuk wuddun, untuk menimbulkan rasa kecintaan dan ada unsur islahnya, bukan fasadnya. Bapak Ibu, makaten kajian kita wonten dalu menika mugi-mugi bekta manfaat kagem kula lan panjenengan sami. Monggo kita tutup sarengan kanthi doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.